تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتدخلي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكير والتذكر والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' wa daraji. Ya Rasulullah, salam ya Rafi' ashani wa daraji. Ya Rasul, salamun alaik ya Rafi'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wasahbi wa ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Sahibul Bait Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haja Azizah, yang kita doakan panjang umur, sehat afiah, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu seluruhnya. Jamaah daripada ngaji Sabtu subuh ini, semoga duduk hadirnya kita di majlis ini menambah pundi-pundi pahala kita dan menjadi sebab Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin
hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas kita yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Alangkah indahnya ketika kita diberi kesempatan oleh Allah agar kita memanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga yang kita dapat adalah pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala-pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita suka mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kalau tahlilan ada Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa begitu? Kan ngikut doang kita Maya. Dari dulu nenek kita begitu, kakek kita begitu, kita ikutin begitu. Hal yang demikian alhamdulillah ajaran dari nenek kakek kita selaras dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa demikian? Kan tahlil itu adalah mukhtasar, singkatan dari khatam Quran. Kita tahlilan tuh singkatan dari khatam Quran. Kita baca Al-Haqqumah tuh udah singkatan lagi. Lebih sempurnanya ada dari walaili idza yaghsha. Walaili idza saja yaksa. Walaili idza saja, wan nahari idza tajalla, wa ma khalaqadz dzakara wal. Dari situ biasanya khatam Quran dimulai dari situ. Dipersingkat lagi dari wadduha. Ada yang mulainya dari wadduha. Nah, kita singkat lagi dari qul huwallahu ahad. Khatam Quran meniru gaya khatam Quran. Lah terus kenapa kok ada Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar itu dimulainya dari wadduha. Dari wadduha. Walaili idza yaghsa, setelahnya enggak tuh. Setelahnya enggak. Nah, kita seperti yang kita lakukan kalau sholat tarawih di sini, kita khatam Quran dalam sholat tarawih. Takbir Allahu Akbar sama-sama makmum dimulai ketika baca setelah surah Wadduha. Kenapa demikian? Sebab ketika turun daripada surah Ad-Duha, terakhirnya apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat karunia adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka tahaddus bin ni'mah, bersyukur, menyebut-nyebut dan bertahaddus ni'mah. Nah, di situ Nabi SAW katakan kepada Allah, idzan la arda wa wahid min ummati yadkhulul an-nar. Kalau begitu ya Allah, saya nggak rela ada satu orang pun dari umatku masuk ke dalam neraka. Tuh lihat, Nabi Muhammad pikirannya, fokusnya, tujuan utamanya cuma kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan hidup Nabi Muhammad yang ada di pikirannya cuma umat yang dipikirin. Saya nggak mau nih setelah ini ada umatku masuk neraka. Kalau bahasa kita begitu, nggak mau saya, satu pun nggak ada yang nggak mau, saya nggak terima begitu. Karena apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad, Allah selalu
mengkabulkan, memenuhi apapun yang membuat Nabi Muhammad redha pindahnya arah kiblat sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad SAW. Termasuk ini, Nabi bilang begitu sama Allah, dijawab, kalau begitu tidak akan ada dari umatmu yang masuk ke dalam neraka satupun, umatnya Nabi Muhammad. Terus kok ada tuh orang Islam masuk neraka katanya? Katanya ada orang Islam masuk neraka. Nah masalahnya tuh orang Islam diakui nggak jadi umatnya Nabi Muhammad. Sebab Nabi bilang, tegesin hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Umatku semuanya itu masuk surga kecuali orang yang nggak mau. Lah emang ada yang nggak mau? Ada. Diajak sholat subuh dia kagak datang, itu kan nggak mau namanya. Nabi bilang diajak taat dia nggak mau taat, malah maksiat. Nah ketika Allah bilang kalau begitu semua umatmu masuk surga, nah Nabi Muhammad langsung takbir, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Makanya itu ulama-ulama kita dari wadduha sampai akhir dijeda dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu jadi ceritanya, biar tahu aja ini mah, biar nggak cuma dibilang ikut-ikut doang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Bulughul Maram. Hadis sekarang sampai kepada babu izalatin najasah, sampai kepada hadis ke-23. Wa anhu radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada innallaha wa rasulahu yanhaakum an luhumil humuri al ahliyati fa innaha rijsun, muttafaqun alaihi. Wa anhu, hadis riwayat anhu darinya juga. Nah, sebelumnya riwayatnya siapa itu? Sayyidina Anas bin Malik. Berarti ini riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik juga. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan hadis Nabi SAW. Beliau katakan, Nabi katakan, Sayyidina Anas bin Malik katakan, lamma kana yaumu Khaybar, ketika terjadi perang Khaybar. Ini perang Khaybar, Nabi mengepung orang-orang kufar. Di situ banyak kejadian-kejadian menarik. Di antaranya Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang ketika itu masih remaja, umurnya belasan. Ketika umat Islam Nabi Muhammad ditantang, kalau zaman dulu sama kayak orang Betawi begitu, kalau mau pengantin sebelum perang ada palang pintunya, cuman bedanya pantunnya pakai bahasa Arab. Sama main pantun-pantunan juga begitu, saling mengeluarkan, menyampaikan syair-syair yang menjatuhkan mental lawannya. Saywar, kalau kata orang sekarang saywar, perang mental dulu sebelum perang pedang. Jadi musuhnya orang kufar ini satu orang, dia ini ahli peperangan, ahli main pedang, jagoan jawara algojo luar biasa, nggak ada yang berani. Ketar ketir mau lawan nih, ketar ketir. Ketika itu singkat cerita Sayyidina Ali maju. Di situ Sayyidina Ali sampaikan syairnya yang katakan, annalladzi sammani ummi Haidara. Saya adalah seseorang yang ibuku kasih nama saya Singa. Sebelumnya si musuhnya ini bermimpi melihat singa yang luar biasa, walhasil mimpi singa dia. Nah, di situ dia mental jatuh. Terjadi adu pedang, setelah adu pantun, adu syair, terjadi perang, ketutupan oleh debu. Nah, selesai debu turun, semuanya diam. Orang menunggu hasil dari peperangan tersebut,
pertempuran tersebut, ternyata orang kufar itu tubuhnya dari pala sampai bawah belah dua tanpa terasa. Dia jalan selangkah, ternyata badannya terbelah menjadi dua. Itu salah satu kejadian di perang Khaybar. Nah, peperangan ini menanti beberapa saat sampai Nabi SAW memenangkan dari perang tersebut. Tunggu sampai 43 harian begitu, nunggu. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya ikhtiar, usahanya kita nggak selalu langsung kontan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ikhtiar, kita punya keinginan, kita punya hajat, pengennya langsung hari itu juga kabul. Doanya kita pengennya hari itu juga kabul. Begitu. Semuanya butuh proses. Hatta Nabi Muhammad juga ada prosesnya. Ini Nabi Muhammad mengikuti prosesnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan nggak sabaran untuk usaha doa. Berhasil sampai terkabul, terpenuhi, alhamdulillah. Nggak berhasil sampai meninggal dunia, nggak berhasil, itu usahanya kita akan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha nyari jodoh, doa, usaha tanya sana sini, usaha macam-macam, sampai meninggal nggak dapat jodohnya. Usahanya dia dapat pahala. Misalnya ada yang begitu, usaha sampai meninggal nggak dapat jodoh. Mungkin orang lihatnya miris banget sih, sampai mati nggak ada jodohnya itu orang. Jadi perjaka tua, jadi perawan tua. Dia nggak tahu ternyata di balik itu derajat dia di sisi Allah tinggi. Derajat dia di sisi Allah tinggi. Jadi kita tenang-tenang aja. Kalau hidup tuh tenang-tenang aja. Usaha, doa, jangan berkecil hati. Jangan berkecil, apalagi sampai mengeluh. Itu di hadis lain Nabi katakan 5 wa kaifa adalah pintu dari tipu daya syaitan. Kenapa dan bagaimana? Seandainya, kenapa dan bagaimana? Begitu. Jadi kalimat seandainya. Kalau kita mah coba nggak begini, begitu. Atau seandainya tuh kan, seandai-andai. Nah, itu seandainya itu adalah pintu tipu daya syaitan, menimbulkan keraguan kepada Allah, menimbulkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma yasha yakun wa ma lam yasha lam yakun. Yang Allah kehendaki pasti bakal terjadi, yang Allah nggak kehendaki pasti nggak akan terjadi. Jadi kita hindari tuh kalimat coba belinya di sono lebih murah, beda 2.000. Beli baju seragam belinya di sono aja murahan aturannya. Udah kalau udah beli udah gak usah pakai ya gue nyesel banget beli di sini ya murahan di sono. Udah gak usah dibahas, kalau udah beli nikmatin. Kalau udah beli makanan, beli baju, beli barang, udah beli ternyata udah gitu ada aja yang ngomporin, ya ngapain beli di sono nih, gue dapet murah. Beda 13.000, beda 3.000, beda 1.000 dipikirin sampai 3 hari. Nyeselnya Allah Akbar, 1.000 perak ini sayang, mendingan gue beli di sono ya. Begitu. Beda 1.000 dipikirin. Beli di toko nih, di sini harganya 13.000, nggak pakai nyebrang. Rela dia nyebrang jalan raya yang lebar gede segala macam, nyebrang cuman di sini harganya 12.500, beda 500, mau dia bela-belain tuh dia bela-belain nyebrang biar dapat murahan, cuman beda gopek, terus bangga nih, gue dapetnya 12.500, lu belinya 13.000, padahal beda gopek doang. Beda gopek doang. Gak ada lawannya emang, kalau mama tuh gak ada lawannya. Begitu. Jadi
yang ada sama kita ketentuan, udah syukurin, dapat nikmat syukurin, dapat sial sabarin. Biar apa? Biar orang melihat kita itu seakan-akan nggak ada masalah apa-apa, padahal masalah kita banyak. Masalah kita banyak begitu. Karena orang mukmin itu kebahagiaannya di wajahnya. Orang mukmin bahagianya di wajahnya. Nggak gampang ngeluh, nggak gampang gerutu begitu. Jadi lama tuh peperangan Khaybar. Nah, ketika perang Khaybar, karena lama, bahan makanan berkurang. Begitu, sehingga terjadilah sahabat Nabi memasak, singkat cerita, memasak yang namanya humur al-ahliyah atau himar al-ahliyah, kedelai apa keledai? Hah? Keledai apa keledai? Hah? Keledai. Yang binatang tuh apa namanya? Hah? Kedelai. Keledai. Ya. Keledai. Nah, ini insya Allah ini hadis kita jauh dah, sebab di sini nggak ada keledai. Tahu keledai nggak? Keledai tahu kan? Yang mirip kuda tapi kecil, nggak bisa lari kencang. Hebatnya dia bisa nampung beban sangat berat. Dia bisa nampung berat. Kalau kuda kadang-kadang berat dikit nggak mau dia lompat atau nggak sanggup jatuh. Tapi kalau keledai seberat apapun dia kuat. Cuman jalannya lambat. Terus yang unik lagi, keledai ini suaranya suara paling buruk, suara paling jelek. Mau tahu contohnya? Lihat sendiri dah di YouTube. Masa saya contohin berarti ntar kayak keledai lagi. Lihat di YouTube tuh, suara keledai itu jeleknya naudzubillah, kita malas mau dengarnya. Sebab disebutin juga di dalam Al-Quran, inna angkaral aswati la sautul hamir. Paling buruknya suara keledai. Jadi apa namanya, kita nggak usah patah semangat, kita nggak usah minder. Kalau kita ngerasa punya suara jelek, ada yang lebih jelek. Kita punya suara nggak bagus nih, ada lagi yang lebih jelek. Sebab ditulis di Al-Quran, suara yang paling jelek suara keledai, bukan suara kita, bukan suara kita. Nah, terjadi masak memasak, keledai dimasak. Nah, sehingga Nabi SAW tanya, itu masak apa daerah sana? Masak itu sahabat Nabi ada 1000 berapa orang begitu, ada ribuan orang. Terus ketika tahu Nabi Muhammad ada sahabat yang masak keledai, Nabi bilang sama Abu Talha, sahabat namanya Abu Talha, ya Abu Talha, serukan, sampaikan sama sahabat, innallaha wa rasulahu yanhaakum an luhumil humur al-ahliyah fa innaha rijsun. Sungguh Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging keledai yang jinak. Keledai yang jinak karena daging, karena apa namanya, keledai yang jinak itu najis. Jadi keledai itu ada dua macam. Ada yang ahli, ada yang wahsy. Ada yang ahli jinak, kita sebut aja jinak dah, terpelihara, yang biasa dipelihara orang, dikendarai dan ditunggangi orang, namanya ahli. Warnanya biasanya abu-abu atau kecoklatan. Itu. Nah, ini yang dibahas oleh Nabi SAW. Adapun keledai yang wahsy, yang liar, itu kalau kita ke kebun binatang atau ke taman safari ada namanya zebra. Nah, itu dia. Zebra itu masih sepupuan
keledai, zebra. Kita kan sebutnya kuda zebra. Nah, kalau kuda zebra boleh tuh kalau mau dikendarai disembelih dan lain sebagainya. Tapi kalau keledai ini nggak boleh. Keledai ini nggak boleh dimakan. Artinya yang najis darahnya, dalemannya segala macam. Untuk ditunggangin, dikendarai, disentuh dan lain sebagainya tidak menjadikan najis. Pembicaraan ulama membahas tentang kenajisannya, kenapa kok disebut najis begitu. Sebab Nabi Muhammad punya keledai juga. Namanya apa itu? Nabi Muhammad kalau punya barang tuh dikasih nama. Yafur. Namanya keledai Nabi Muhammad kalau nggak salah Yafur. Jadi sunnah tuh kita kalau punya apa-apa kita namain. Punya kucing piaraan kita namain misalnya apa, Frankie. Kita namain Frankie, apa Johan, apalah namain. Sunnah. Kalau kita niru, saya kasih nama ini niru Nabi Muhammad, kita dapat pahala sunnah. Bukan hanya binatang, punya pensil, pulpennya dinamain. Punya kacamata dinamain. Punya motornya dinamain misalnya. Kebetulan motornya baru tuh warna putih, dinamain begitu. Jadi sunnah dinamain. Nah, ya kenapa nggak boleh dimakan ini humur keledai? Sebab ini hewan bukan untuk konsumsi, hewan untuk dikendarai, bukan hewan konsumsi yang pertama. Terus sebagian ulama juga sampaikan ini hewan dagingnya kotor. Dagingnya kotor sesuai penelitian dari tibbiyah, dari kedokteran. Ini hewan dagingnya kotor. Nah, kotornya bagaimana? Wallahu a'lam datuh. Walhasil ini perintah dari Allah, perintah dari Rasul untuk tidak memakan yang namanya keledai. Jadi yang namanya perintah itu, perintah ada namanya perintah ta'abbudi. Perintah yang emang udah Allah perintahkan aja, nggak ada sebab, nggak ada apa. Kalau logikanya nggak masuk akal. Seperti contohnya nih, ada dalam ilmu fikih mengusap khuf. Khuf itu kalau kita sebut aja kayak kaos kaki tapi dari kulit, khuf namanya. Dan khuf atau khufain itu dari kulit, dipakai kalau musim dingin. Kalau musim dingin parah, orang-orang Arab tuh pakai khufain, kakinya jadi nggak pakai dituang air lagi ketika wudhu, cuman diusap air sedikit, diusap begitu. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, giliran kaki diusap doang. Nah, poinnya amrun ta'abudi yang diperintahkan diusap atasnya, punggungnya kaki itu, atasnya kaki. Jadi khufain itu rapet sampai mata kaki ketutupan. Yang diusap atasnya. Kalau menurut logika kan yang menyentuh lantai kotor bawahnya. Harusnya kalau mau diusap kan bawahnya, bukan atasnya. Tapi ini karena perintah Allah, kita ikutin secara murni, secara mutlak kita ikutin karena itu perintah Allah, nggak usah ditanya. Nggak usah, kenapa nggak bawahnya aja, kan logikanya bawahnya begitu. Kalau kita usap bawahnya salah, kita harus usap atasnya dengan cara-caranya. Ada caranya. Kalau mukim 1 hari, kalau musafir 3 hari boleh pakai itu, nanti dilepas baru wudhu sempurna dulu baru dipakai lagi, dengan cara-caranya. Kita nggak bahas itu, dah kepanjangan ntar. Walhasil perintah Allah ada yang perintah ta'abudi, ada yang perintah yang emang itu adalah sifatnya ibadah aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya yang paling gampang juga, kita batal wudu, buang angin. Terus
wudunya kenapa nggak tempat keluar anginnya yang dibasuh? Kan gitu ya. Kalau logikanya yang keluar angin dibasuh harusnya. Sebab dia yang bikin fitnah di antara kita. Kalau nggak ada suaranya kan bikin fitnah. Kayaknya dia yang kentut nih. Kayaknya bukan yang ini nih, yang sebelah sini soalnya dari sono anginnya. Begitu. Main salah-salahan kan penyebabnya dari arah situ. Harusnya dia yang diusap. Makanya ada ulama yang ditanya kenapa dibasuh, yang dibasuh wajah, tangan, kepala, kaki, kenapa enggak tempat keluar anginnya yang dibasuh? Nah itu ulama jawab, dia bilang dia jawab dengan akal-akalan, sebab emang ini adalah perintah ta'abudi. Secara hakikatnya ini perintah ta'abudi, seperti itu perintah ta'abudi. Kita hanya mendengarkan perintah Allah, kita jalanin udah, nggak usah ABC. Cuman karena ini cengkal orang nanya, sehingga dijawab pakai logika yang masuk akal. Dia jawab begini, kenapa yang dibasuh wajah bukan tempat keluarnya angin itu? Kata ini ulama, sekarang begini, kamu kalau sekiranya buang angin di depan orang, ada suaranya, kita nggak usah contohin suaranya ya, udah sama-sama tahu, keluar suaranya, terus kira-kira yang malu tempat keluar anginnya apa mukanya? Yang malu kan mukanya. Nah, makanya yang diusap, yang dibasuh air adalah mukanya. Dibahas begitu. Dijawab dengan logika, dengan akal-akalan begitu. Sebab ada memang pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu dijawab pakai dalil, pakai akal-akalan aja. Kadang-kadang orang bertanya pengen tahu, ada juga orang bertanya pengen ngetes, ada juga orang nanya pengen iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang. Ngomong-ngomong masalah pertanyaan, sampai di sini ada yang nanya apa enggak nih? Ada yang nanya. Boleh kalau ada yang mau nanya. Jadi karena ini hadisnya kelihatannya kita nggak bakal ketemu deh yang namanya keledai, kecuali kebun binatang. Mungkin ada ya, kebun binatang ada nggak? Ada keledai ya. Nah, insya Allah kita nggak bakal ada yang nyembelih keledai itu, insya Allah nggak ada dah. Jadi nggak usah panjang lebar bahasnya, cukup kita tahu aja, kita baca tabarukan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukumnya kita sholat ditemenin sama suami karena takut? Sholat tahajud maksud saya. Tahajud. Saya bangun jam 3. Tiba-tiba kadang-kadang kita ada rasa takut gitu kan, sholat ada ini, pas saya lagi baru musolli, saya takut gitu. Akhirnya bapaknya saya bangunin, saya suruh temenin duduk dekat saya, dia suruh saya kagak mau. Iya. Sampai selesai. Nah itu bagaimana hukumnya? Hukumnya. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya cakep nih. Cuman pertanyaan itu timbul pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira yang nemenin itu suami sendiri apa suami orang? Kan gitu. Ya kan? Nih, pertanyaan lagi itu. Jadi dua-duanya dijawab, mau suami sendiri atau suami orang. Kalau yang nemenin suami sendiri, maka boleh-boleh aja. Yang penting nemeninnya jauh-jauhan. Ya, jangan ditemenin sama suami sendiri, itu suaminya tiduran di atas sejadahnya. Jangan begitu, suaminya agak jauh dikit. Gitu. Nah, kalau yang nemenin suami sendiri, boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Suami sendiri, namanya suami sendiri, bebas-bebas aja. Begitu. Kalau yang nemenin suami orang, ini baru nggak boleh. Begitu, baru nggak boleh, dilarang. Ada lagi atau lagi kali yang mau nanya? Jadi boleh ditemenin. Emang kadang-kadang kalau malam-malam suka takut, suka kepikiran hantu dan lain sebagainya, iseng gitu katanya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting sholatnya fokus, jangan ngeliatin lakinya. Begitu, jangan ngeliatin lakinya.
Ada lagi, satu lagi. Nggak ada. Kalau malu-malu tulis surat, kasih ke ini yang keliling-keliling megang kamera. Dia keliling tuh panggil aja nih. Mau nanya. Kalau pakai mikrofon kadang-kadang kan malu, nggak biasa ngomong depan orang kan malu, grogi, takut salah ngomong dan lain sebagainya. Terus lagi kadang ada ini terjadi juga di dalam doa ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal. Biasanya itu udah benar tuh begitu tuh ya. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki. Jadi itu bacaan benar, jangan dianggap wa ziyadatan fil ilmi, jangan dianggap fil ilmi itu dalam ilmuku. Pada ilmu, tambahkan pada ilmuku karena fil ilmi. Disangkanya mi itu mimnya ada ya-nya belakangnya, ada ya-nya. Paham kan ya? Yang dimaksud nih yang diomongin. Jadi kadang sangkaan kita fil ilmi, kok fil ilmi berarti buat dia doang dong, buat yang doa doang dong. Padahal ada larangan Nabi seorang imam dianggap khianat, seorang yang doa dianggap khianat ketika di dalam doanya dia doa buat dirinya sendiri. Begitu. Jadi fil ilmi itu bukan maksudnya fi ilmi, bukan begitu. Fil ilmi emang harokatnya aja karena ilmu, kemasukan huruf fa itu adalah huruf jar. Huruf jar itu mengkasrohkan isim. Nah, fil ilmi bacaannya ilmi karena sebab fi-nya. Di depannya ada alif lam. Kalau di depannya ada alif lam, nggak mungkin ada ya. Ada ya mutakallim namanya. Ya mutakallim, ya yang dianggap saya sendiri. Jadi jangan ditambahin karena takut begitu, takut dianggap khianat. Fil ilmina atau fir rizkina. Kalau itu salah. Kalau begitu jadinya salah. Sebab domir mutakallim tidak bisa kemasukan alif lam. Simpelnya kalau udah ada alif lam nggak mungkin bisa ada ya-nya, nggak mungkin bisa ada nunnya. Singkatnya begitu. Jadi kalau emang mau dipaksain fi ilmina, jangan pakai fil ilmina, tapi fi ilmina. Begitu. Kayak apa? Inna nastahfizuka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa amwalana. Gak ada alif ya kan? Gak ada alif lamnya. Nah begitu. Jadi nggak perlu begitu juga udah benar. Ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Itu udah benar udah. Nggak usah diaru-aruin lagi. Niatnya mau benerin malah jadi. Nah gitu jadinya. Jadi perhatian aja, kadang-kadang kita suka dengar begitu soalnya. Sebelum dibilangin di depan orang kan malu ntar dia. Kadang-kadang kan orang ada yang nggak peka begitu. Ada orang doa salah langsung itu salah doanya, jangan begitu. Kan malu jadi kesian. Nah kita jangan sampai kita ditegur depan orang gitu, malu. Ntar kita jadi ada sesuatu sama orang tersebut. Nah, kalau ada yang kayak begitu, kita udah tahu ternyata bukan fil ilmina tapi fi ilmina atau fil ilmi. Udah benar deh, fil ilmi udah benar. Fil ilmi gitu. Fil ilmi. Jadi begitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita dari segala mara bahaya. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah gampangkan segala keinginan-keinginan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum kita baca Fatihah, untuk Fatihah yang kita akan bacakan, saya mau sampaikan pengumuman dikit. Insya Allah nih kita majlis beberapa saat lagi akan mengadakan Maulid Agung Nabi Muhammad SAW dan juga Milad Majlis yang ketujuh, Milad Majlis yang ketujuh. Jadi insya Allah tanggal 13 Desember, masih 1 bulanan lagi. Cuman dari sekarang nih kita udah sebar proposal dan lain-lainnya. Jadi kotak yang ada di situ dialihkan juga, di kotak yang ada di situ dialihkan juga ke selain ke bulanan, dialihkan juga ke Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau yang ingin ikut andil dan lain sebagainya, dari sekarang boleh setiap saat, setiap Sabtu subuh dan lain sebagainya dimasukin kotak itu juga termasuk. Atau barangkali ada yang punya kenal orang yang bisa menerima yang namanya proposal dan lain sebagainya, bisa diomongin sama Ustazah Aziza dan lain sebagainya. Walhasil insya Allah tanggal 13, dan juga kita mohon didoain biar lancar, biar sukses. Mohon doanya dan mohon restunya biar nggak ada kendala apapun dalam pelaksanaan Maulid Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tanggal 13 malam Ahad, kita mulai dari jam 6, dari maghrib kita baca burdah, dari jam 5 kita baca burdah dulu, habis maghrib terus sampai insya Allah nggak jauh-jauh, dari jam 10 selesai. Mudah-mudahan habaibnya juga nggak ada yang telat, jadi nggak jauh-jauh dari jam 10, sebab kalau kemalaman repot juga. Begitu insya Allah. Kita baca Fatihah sama-sama, kita niatin buat yang kurang sehat dari keluarga kita, dari sanak famili kita, dari orang-orang yang kenal dengan kita seluruhnya, baik itu penyakit yang ringan ataupun yang berat. Kita yang hadir di sini, kita yang punya penyakit, yang tahu penyakitnya, yang nggak tahu penyakitnya, yang ringan, yang berat, seluruhnya mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, Allah berikan kesehatan yang sempurna, afiah yang sempurna, zahiran wa batinan, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.